Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi tugas proyek. Judul proyek rencang bangunan sistem pengendali pompa air histeresis dengan override manual. Tujuan merancang sistem otomatis menggunakan memori digital SR flip-flop yang dapat menjaga volume air dalam tandon. Dilengkapi fitur keamanan mode manual menggunakan multi-layer. Skenario masalah atau narasi: jika pompa air menyala saat air berkurang 1 tetes, lalu mati lagi saat air penuh. Pompa akan cepat rusak akibat terus-menerus hidup sampai mati. Ketika harus membuat mesin yang cukup pintar untuk menunggu air benar-benar habis sebelum menyala dan baru mati ketika air benar-benar penuh. Selanjutnya kita akan memberi tutorial langkah demi langkah. Tahapan 1: membangun panel. Sensor atau input utama. Narasi penjelasan: di dunia nyata ini adalah pelampung elektronik di dalam tandon air dan skala di rumahmu. Kita butuh 2 batas sensor air agar pompa bisa membuat keputusan yang tepat, serta saklar untuk kembali kendali manusia. Pertama-tama, buka menu bagian atas Logisin, pilih input output. Lalu kita ke wiring, lalu pilih pin, letakkan 4 buah pin input secara berjajar di sisi paling kiri kanvas. Klik pin pertama, ubah label di menu, klik bawah menjadi sensor atas, klik pin kedua, label sensor bawah, klik pin ketiga, beri label pilih mode, klik pin keempat, diberi label saklar manual. Tahapan kedua, menanamkan ingatan. Pada mesin SR flip-flop, narasi penjelasan SR reset flip-flop adalah otak dari proyek ini. Komponen ini berfungsi sebagai memori yang bisa mengunci status pompa. Begitu pompa diperintahkan menyala, ia akan terus menyala meskipun air mulai naik, sampai akhirnya pada perintah tegas untuk mematikan. Ketika kita mau ke SR flip-flop,
buka folder memori di panel kiri, pilih SR flip-flop, letakkan di tengah kanvas. Buka folder wiring, pilih clock, letakkan di bawah flip-flop, tarik tabel komponen clock menuju ke pin segitiga kecil di bagian bawah badan SR flip-flop. Ini ibarat detak jantung agar memori bisa merespon data secara real time. Kita sambungkan di sini. Tahapan ketiga, merangkai logika. Keputusan atau gerbang not, narasi penjelasan. Saat air habis, pelampung sensor bawah akan menggantung dan mengirim sinyal mati. Namun pompa justru butuh sinyal hidup agar menyala. Disinilah kita butuh menerjemah, yaitu gerbang not yang bertugas mengembalikan keadaan dari air kosong menjadi menyala mesin. Setelah itu buka folder, geser, pilih gerbang not segitiga, pilih gerbang not segitiga,
atau not gate. Tarik kabel dari sensor bawah menuju ke input gerbang. Dari output atau ujung depan gerbang not, tarik kabel lurus menyambung ke pin S seperti ini. Yang terletak di sudut kiri atas badan flip flop. Tarik kabel sensor atas bawah menyilang ke bawah secara rapi, lalu sambungkan ke pin R. Ini seperti ini. Di sudut kiri bawah flip flop atau penting, pastikan kabel ini tidak memunculkan titik hijau atau bersentuhan dengan kabel sensor bawah agar tidak konslet. Lalu tahap keempat, sistem keamanan polis lalu lintas atau multiplayer. Narasi penjelasan. Bagaimana jika pelampung di tandon rusak dan air melebur? Kita butuh cara mengambil alih kendali secara manual. Multiplayer atau MUK bertindak sebagai jalur kereta yang bisa dipindah. Ia menyeleksi apakah pompa akan disetir oleh sistem memori otomatis atau jalur 0, atau disetir oleh tangan manusia jalur 1. Lalu buka folder flash. Ini pilih multiplayer, letakkan di sebelah kanan flip flop seperti ini. Cari kabel output utama flip flop atau huruf Q seperti ini. Jika sudah, disambungkan ke input 0 MUK atau titik di sudut kiri atas MUK. Tarik kabel saklar manual di panel kiri tadi. Setelah udah kayak gini,
Setelah itu tarik kabel pilih mode bawah menyeberang, lalu sambungkan ke pin selektor yang terletak persis di bawah badan muk. Jika sudah seperti ini, lalu tahapan kelima, eksekusi pompa air atau output. Narasi penjelasan. Semua logika yang rumit tadi akhirnya bermuara pada satu tujuan: memutar mesin pompa air untuk menyedot air tanah ke tandon. Setelah itu buka folder input output, pilih LED, letakkan di sisi paling kanan kanvas seperti ini. Ubah warna LED menjadi biru seperti ini ya. Di menu properti atau agar melambangkan air, tarik kabel air dari titik ujung kanan muk menuju lurus masuk ke bagian bawah komponen LED seperti ini. Kalau jika berhasil akan seperti ini. Setelah itu kita ke simulator di atas sini, lalu klik centang fix enable. Ini wajib agar flip-flop bekerja. Gunakan portal atau ikon tangan jari menunjuk di menu atas seperti ini. Lalu uji metode otomatis, pastikan pin pilih mode bernilai 0 ya gini. Coba klik bawah sensor bawah berulang kali. Pompa atau LED biru ini pasti akan terus menyala. Pompa baru akan mati jika mengetik sensor atas menjadi 1 kayak gini. Jika pompa ini menjadi 0 akan mati seperti ini. Kalau sudah, sekian dan terima kasih.